firman Tuhan pada hari ini, multiplikasi level ministry, melipat gandakan level pelayanan. Dan ini deh yang harus mau kita kerjakan di gereja kita, agar gereja kita ini semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin maju. Nah tentunya saudara, jangan hanya duduk dengar pulang tanpa bawa apa-apa dan tanpa melakukan apa-apa. Saudara bukanlah suatu objek, tapi saudara merupakan suatu subjek daripada pelayanan ini sendiri. Katakan amin. Saya rindu semua jemaat terlibat dalam melayani. Jangan hanya puas sebagai jemaat biasa, kemudian jemaat yang luar biasa menjadi guru. Sebelum engkau menjadi guru, engkau harus jadi murid. Murid yang baik akan menjadi guru yang baik. Katakan amin. Nah, saya mau mengatakan multiplikasi level ministry, atau dulu dikenal dengan MLM. Yang MLM dulu itu dikatakan multi level marketing. Sekarang saya ubah namanya multiplikasi level ministry, melipat gandakan pelayanan. Katakan amin. Berikutnya, saudara, multiplikasi dalam satu hal. Yang pertama adalah kualitatifnya dan kuantitatifnya. Secara kualitasnya berkembang, dan secara kuantitasnya juga harus berkembang. Dua-duanya level ini harus semakin hari semakin maju. Next. Nah, saudara, dalam kualitatifnya kita lihat di sini, menghasilkan umat Kristiani yang memiliki nilai dan keyakinan ketuhanan serta membawa DNA gereja. Jangan membawa-bawa cara pengkhotbahnya, tapi bawalah DNA-nya gereja. Amin. Jadi secara kualitas harus berkembang. Berikutnya, bagaimana caranya menjadi seorang disciple atau murid? Saya dan saudara menjadi murid. Murid, seseorang yang mengikuti dengan tujuan untuk menjadi murid. Ulangi ya, murid adalah seseorang yang mengikuti gurunya dengan tujuan untuk menjadi murid. Nah saudara, kita pada hari ini menjadi murid. Amin. Nah saudara, hari ini saudara menjadi murid. Amin. Saudara, Yesus sendiri menjadi murid, dan setelah dia menjadi murid yang baik, maka dia juga menjadi guru yang baik. Murid-muridnya menjadi murid yang baik, dan berikutnya besok mereka menjadi guru yang baik, sehingga dari murid menjadi rasul. Haleluya. Haleluya. Saudara, hari ini engkau menjadi murid, besok engkau menjadi rasul. Ingat, orang yang menjadi rasul tidak sembarangan diangkat jadi rasul. Orang yang jadi rasul harus menerima kuasa Roh Kudus. Amin. Next. Nah saudara, kompetensi menjadi murid. Yang pertama, seorang murid akan mengajukan pertanyaan terus-menerus kepada gurunya, bagaimana cara mengikut Yesus. Saudara, jangan hanya tinggal diam begitu ada pembicara, begitu ada yang mengajar. Saudara harus bertanya. Itu menjadi guru yang baik. Apa yang harus kami kerjakan? Yang kedua, seorang murid akan belajar dari perkataan-perkataan Yesus. Apa yang Yesus katakan, itulah yang kita pelajari. Apa yang Yesus ucapkan, itulah yang kita pelajari. Apa yang Yesus ajarkan, itulah yang kita kerjakan. Kemudian seorang murid akan mempelajari cara Yesus melayani. Ingat baik-baik, menjadi murid yang baik bukanlah menjadi tuan, tetapi menjadi pelayan. Amin. Bagaimana cara Yesus? Dia memaafkan siapapun juga. Dia memaafkan orang yang menyakiti hatinya.
Amin. Beratnya kalau engkau menjadi murid Yesus harus mampu memaafkan. Berapa kali? 70 kali 70 kali. Artinya tidak ada batasnya. Ada men. Harus memaafkan. Jadi para ibu, sukalah engkau memaafkan suamimu. Bapak-bapak, begitu juga sukalah engkau memaafkan istrimu. Memaafkan sesamamu, memaafkan tetanggamu, memaafkan keluargamu yang pernah menyakiti hatimu. Amin. Itu yang perlu. Saya ulangi, seseorang murid akan mempelajari cara Yesus melayani. Saudara, Yesus dia melakukan pembasuhan kaki kepada muridnya. Pembasuhan kaki artinya memaafkan, bukan dicidurin. Halo, bukan dicidurin. Tahu cidurin? Cidur, tertipu. Maaf, cuci kakinya. Halo, kalau ada engkau sakit hati sama seseorang, tetanggamu, tetangga, bahasa Inggrisnya eda, bertutur, maru eda, berkucuci kaki eda. Baru tanya, di mana kau gereja? GKB Namo Bintang. Apa GKB? Gereja Batak Karo. Karena pernah dulu saya mengebumikan orang meninggal di Munte. Apa gereja GKB? Oh, gereja Batak Karo ya? Gereja Karo Batak ya? Bukan Karo Batak, gereja Kristen Baitani. Amin. Yang diajarkannya apa? Yesus. Dari mana? Dalam Alkitab. Itu Alkitabiah. Kalau engkau membasuh kaki temanmu, Alkitabiah, bukan ajaran baru. Amin. Bagaimana kalau engkau tersakiti hatimu oleh ibu mertuamu? Mari Bi, kucuci kaki bibi. Gitu simple, gak susah. Amin. Menantu, menantu. Cuci kaki bibi dulu. Kalau gak pernah aku kerjakan ini, lalu kau bilang pulangkan saja. Loh, melayani seperti Yesus. Seorang murid akan mengimitasikan hidup dan karakternya Yesus. Itu yang harus mau kita kerjakan. Bagaimana hidupnya Yesus, hendaknya kita seperti Yesus. Amin Bapak-bapak. Kalau pernah engkau melihat Yesus masih garet mau. Kalau pernah engkau melihat Yesus minum tua, siapa pernah melihat Yesus minum tua? Ada ayatnya. Itu kita mengimitasikan hidup kita seperti Yesus. Halo, Bu, ikut Yesus. Bapak-bapak, ikut Yesus. Kalau kita seperti Yesus, rumah tangga kita damai sentosa, damai sejahtera, melimpah bagi kita. Berkat Allah melimpah. Di mana masuk berkata, di mana ada suatu persekutuan yang baik dengan saudara seiman. Alangkah baik dan indahnya bila hidup rukun bersama. Kalau kau dalam rumahmu rukun bersama, maka Tuhan perintahkan berkat-berkatnya ke rumah saudara.
Di sanalah diperintahkan Tuhan. Kau butuh apa? Tuhan perintahkan, sen sana, hepeng sana, kefe sana, hepeng kefe sen. Tuhan perintahkan. Kemana? Ke rumah saudara. Loh, amin. Tidak perlu pusing kepala memikirkan sen, hepeng dan kefe. Loh, oh usah pusing. Tidak perlu pusing memikirkan kefe, sen, hepeng. Amin. Kenapa? Karena kita hidup rukun bersama. Bilang kiri kananmu, kita hidup rukun bersama. Nah, saudara, berikutnya seorang murid akan menemukan dan mengajar murid-murid yang lain demi Yesus. Begitu saudara, hari ini engkau menjadi murid dan besok engkau berangkat dari rumahmu, engkau cari orang, engkau temukan orang, engkau katakan engkau menjadi murid Yesus. Temukan. Saya ada seorang anak perempuan. Dia baru Siburian garis miring Simatupang. Ada, bukan tiur, ada yang lain. Mana? Putri, angkat tangannya Putri. Nah, buru api nang, buru sibu, lihat garis miring. Dia jago cari orang. Hubunginya, nasabah, ya kan? Kenapa kita nggak demikian cari murid untuk Yesus? Amin. Hubungi Eda, di mana posisi? Boleh aku ngobrol 15 menit saja? Ada yang mau kami promosikan Tuhan Yesus. Ini enggak bisnis profit. Halo, boleh, bagus. Orang-orang demikian sebenarnya dipakai Tuhan untuk menginjil. Putri, bilang amin dong. Putri, aminnya lembut kan? Tuhan mau pakai si Putri jadi penginjil bagi Tuhan. Temukan orangnya. Kalau nggak tahu apa yang mau disampaikan, gampang, ada coachnya. Siapa itu? Ada ibu gembala, ada bapak gembala, ada ibu Silitonga, bapak Silitonga, bapak Bezaliel, mama Bezaliel, bapak Yohana, ibu Yohana. Sudah banyak dari sini melakukan suatu pelatihan, pendampingan. Saudara, sebenarnya orang yang berhasil dalam penginjilan adalah orang yang bekerja dalam asuransi. Karena mereka menjual kertas, kita menjual surga. Hari ini saya minta kepada saudara, mulai kita slogakan, kosongkan neraka, penuhi surga. Katakan, kosongkan neraka, penuhi surga. Kosongkan neraka, penuhi surga. Dengan kuat tenangkan ngomongnya. 1, 2, 3, kosongkan neraka, penuhi surga. Haleluya. Itulah yang mau Tuhan kerjakan bagi kita. Supaya apa? Neraka kosong, surga dipenuhi. Bagaimana caranya? Memuridkan jiwa. Berikutnya, sistem cara ini. Yang di atas bergembala lah, haleluya lah, ya kan? Ya, bergembala lah ya. Ya kan? Yang di bawah yang nomor 3 itu
pengerjanya, dan terus ke bawah. Masing-masing orang cari 3 orang. Kalau kau temukan cari 3 orang, berkali-kali bilang sama meja, buatkan proposal. Gereja ini nggak buat lagi, coba. Bagaimana kita sorong ke sana? Kita sorong ke sana. Bangunan ini kita sorong ke atas. Amin. Tapi kalau kita diam, kosong neraka, pergi surga. Oh, lagi kamar lalap. Pendeta, langkah kami ngencas yang kasar. Betul? Halo? Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan mau menjadi objek, tapi kaulah jadi subjek dalam pelayanan. Ya, saya katakan, saya mau jadi subjek. Saya tidak mau jadi objek. Saya mau jadi subjek. Tahu subjek? Subjek adalah pelaku utama, bukan orang yang diperlakukan. Bukan, kita yang menjadi pelakunya. Pelaku apa? Menyampaikan kabar baik tentang keselamatan bagi semua orang, agar tujuannya neraka kosong, surga dipenuhi. Amin. Pertanyaannya, kalau hari ini saya bertanya, bagaimanapun nenek-nenek mulai ragu, pertanyaan apa ini? Tentang keselamatan. Nek, kalau nanti kamu mati kemana? Pasti nenek itu dihujat ke saya, berikut sana ya, aku gelu dengan hatiku, ya kan? Tapi keselamatan, saudara harus yakin kalau kau dipanggil Tuhan. Semua katakan ya, mati itu pasti. Betul atau tidak? Mau cepat atau lambat, mati itu pasti. Amin. Mati itu pasti. Tetapi keselamatan hanya ada satu cara, percaya pada Yesus. Dan jalan keselamatan hanya satu jalan, Yesus. Tidak berlaku banyak jalan ke Roma, nggak laku. Jalan ke surga hanya satu, Yesus. Amin. Katakan Yesus. Jalan satu-satunya masuk surga. Makanya ikuti bagaimana cara Yesus hidup. Berikutnya Mas, multiplikasi kuantitatif, yaitu untuk mengembangkan dengan meningkatkan jumlah melalui pemberitaan Injil dan menjadi murid. Begitulah cara kita untuk melipat gandakan pelayanan kita secara jumlah. Dan kalau kita ada dalamnya orang bersosial, tentunya banyak orang kepingin tahu ada apa yang terjadi. Banyak orang akan melihat bagaimana keajaiban Tuhan kalau kita hidup rukun bersama. Berikutnya, edification atau pembangunan. Biarlah kita saling membangun satu dengan yang lain. Walaupun kita ada bermacam-macam karunia yang kita miliki, namun semuanya itu untuk membangun. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah saudaraku, dalam nama Tuhan, alangkah indahnya kalau di tengah-tengah kita datang ke depan sini, datang ke tempat ini menyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Allah. Ada juga yang mengajar, ada juga yang punya penafsir bahasa roh. Semuanya itu bukan menentukan diri sendiri, tetapi membangun satu dengan yang lain. Amin. Itu yang disebut edification. Aku pakai kata-kata istilah yang agak keren. Berikutnya, equipping. Jadi oleh karenanya saudara perlu sekali memperlengkapi anak-anak Tuhan
Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya ulangi, di dalam ini memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, saudara, engkau ada di sini, engkau diperlengkapi oleh firman Tuhan. Supaya apa? Kemana pun kau pergi, kau bersiap. Amin. Tambah saudara, selama saya berbahagia dari tanggal 24 sampai tanggal 29 di Singapura, aku senang. Kenapa? Saya diperlengkapi. Ada saat saya duduk dengan tenang menikmati orang-orang berkhotbah, sama seperti saudara. Tidak hanya asal berdiri dan ngomong terus, belajar. Saya katakan sama teman-teman, berhenti belajar, berhenti memimpin. Berhenti belajar, berhenti memimpin. Saya tidak mau berhenti memimpin. Oleh karena itu saya nggak mau juga berhenti belajar. Maka setiap malam belajar terus. Kadang-kadang ibu gembala pusing kepala, sikit-sikit belajar, sikit-sikit belajar. Ya. Kenapa? Karena saya tidak mau dibodoh-bodohi. Betul? Orang yang tidak mau belajar, hati-hati. Kau akan dibodoh-bodohi temanmu. Karena saya nggak mau dibodohi, aku belajar. Nah ini jemaat, jangan dibodoh-bodohi. Oke? Setuju ya? Setuju ya? Ingat, hanya dalam Yesus ada keselamatan, tidak dalam nama yang lain. Berikutnya terus. Evangelism atau penginjilan adalah memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengajak orang lain supaya bertobat dari dosa mereka dan menerima Yesus. Bukan hanya menjadi orang Kristen, bukan hanya ada logo dalam KTP-nya orang Kristen, ada tulisan dalam KTP-nya dia orang Kristen, ada datang dia beribadah di gereja GKB, disebut dia orang Kristen. Tidak itu yang dimaksud menerima Yesus. Tadi saya katakan mengintimasikan dirinya seperti Yesus. Kemudian penginjilan langsung. Nah ini yang perlu, bagian poin yang ketiga. Penginjilan langsung itu yang mau kita kerjakan, atau shortcut evangelism dan friendship evangelism. Caranya bagaimana? Saudara punya teman, saudara punya sahabat. Kalau kamu punya teman, kalau kamu punya sahabat, temukan sahabat saudara, sampaikan Injil. Temukan, cari tahu. Aku mau cari teman. Minggu lalu Bu Gembala bercerita tentang masalah bagaimana jangan engkau cari teman, tapi engkaulah menjadi teman. Halo, tahu bahasanya itu? Biarlah saya jadi temannya. Jangan cari teman, biarlah engkau jadi teman. Bertemanlah engkau sama yang lain. Supaya apa? Penggenapan firman Tuhan terjadi, penyampaian Injil terjadi kepada orang lain. Cari teman saudara. Ya. Teman makan sirih banyak. Teman bagi firman sedikit. Iya kan? Lagi anggota PKK. Tahu PKK Pak? Memang pernah dengar kadang. Manbelok kita. Mereka manbelok ya. Loh, saya minta pada anak muda, pakai poin nomor 4. Apa itu? Penginjilan tidak langsung. Misalnya penginjilan melalui media sosial. Bagaimana cara
caranya? Pakai reel. Apa? Short video seorang pengkhotbah di sini, video klip masukkan ke Instagram. Itu simple. Nah ini caranya, kita pakai semua apa yang ada. Janganlah pula habis waktumu main TikTok yang aneh-aneh. Boleh engkau main TikTok tapi melayani. Ada orang punya TikTok live. Ada. Halo. Pakai media sosial penginjilan. Amin. TikTok saudara untuk penginjilan. Nggak ada yang tengahnya. Yang belum punya TikTok minta sama saya. Siapa yang sudah punya TikTok angkat tangan. Satu nggak ada, untuk bohong kali kalian semua nih. bohong kalian bohong ya. Tahunya aku semua dari wajahmu ya. Halo, ada TikToknya? Nah itu kan, suruh angkat tangan nggak mau, malu-malu. Ya, pakai media sosial saudara untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Berikutnya, bagaimana cara kita? Nah ini caranya. Caranya adalah satu, menangkan jiwa. Kedua, kumpulkan jiwa-jiwa. Tiga, muridkan jiwa-jiwa. Empat, utus mereka. Setelah mereka mengerti tentang firman Tuhan, pergi. Bukan kumpul-kumpul. Pergi. Ngapain? Cari jiwa lagi. Melayani Tuhan lagi. Amin. Halo. Tunggu saudara. Engkau di sini pada hari ini luar biasa. Oh haleluya, puji Tuhan. Kami telah dilayani oleh seorang pendeta yang luar biasa, besar suaranya. Habis itu pulang di sini. Dan yang KKP lupa semua. Kita harus melakukan hal ini. Apa tanggapan jemaat GKB Namo Bintang? Berikut terus. Tanggapan. Nah, tanggapan. Bisa baca? Satu, mereka respon dengan cepat. Respon dengan radikal. Berikutnya dengan iman. Berikutnya merespon dengan sebaik-baiknya. Inilah yang harus kita kerjakan hari ini. Telah engkau mendengarkan agar kita menjadi saksi bagi Kristus, maka respon kita cepat, respon kita radikal, respon kita dengan iman, respon kita dengan sebaik-baiknya. Coba kita katakan, saya ganti kata mereka dengan kata saya. Ya, saya merespon dengan cepat, saya merespon dengan radikal, saya merespon dengan iman, saya merespon dengan sebaik-baiknya. 1, 2, 3. Saya merespon dengan cepat, saya merespon dengan radikal, saya merespon dengan iman, saya merespon dengan sebaik-baiknya. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Saudara, kalau kamu merespon dengan cepat, maka tidak ada lagi berlambat-lambat engkau menjadi pelayan Tuhan. Kenapa? Karena responmu cepat. Tapi kalau ada di sini bagi-bagi uang, kau nomor 1, aku paling terdepan. Apa namanya ini? Yamaha terdepan. Halo? Tidak demikian. Engkau harus respon firman Tuhan dengan cepat. Amin. Merespon dengan
Siapa contohnya di Alkitab yang merespon firman Tuhan dengan cepat? Satu. Siapa? Halo, siapa? Saya ulangi, siapa yang engkau ketahui di Alkitab merespon dengan cepat tentang apa perkataan Yesus? Hah? Siapa? Paulus enggak, buta dulu dia. Mau buta dulu? Baru-baru ini saya bilang sama anak-anak, ya kita bahas yang lain. Kita bilang sama anak-anak, orang yang mencuri, orang yang nakal-nakal, kita minta bertobat. Caranya apa? Kita minta Tuhan agar dibutakan dia 3 hari dulu. Sempat enggak sembuh-sembuh butanya, rasakanlah. Siapa yang setuju? Anggota jemaat di Kabupaten Bintang yang bandel-bandel, kita minta Tuhan supaya buta matanya. Ada? Nah, mulai panasan kan? Minggu depan kamu lagi beribadah. Kenapa? Didoakan saya supaya buta mataku. Kan kurang ajar berarti itu kan? Siapa yang bermata yang cepat merespon kata Yesus? Satu. Musa. Siapa? Petrus. Enggak. Petrus enggak. Justru dia waktu Yesus bilang, Petrus, Mon, Simon bilang, Mon. Nah, panggilan Mon begitulah, Simonnya. Kita makan, Mon, ayo kita ke sana yuk. Aduh guru, udah sepanjang malam kami mengambil ikan ini nggak dapat apa-apa, kosong kami udahlah. Kan dia beralih-alih kan? Maria enggak. Sakeus orang pendek. Sakeus orang kata Yesus, aku mau makan malam ke rumahmu. Senang kali dia, ayo guru, makan malam ke rumahku. Hei. Kalau seandainya aku bilang sama satu jemaat di sini, Pak, aku mau makan malam ke rumah kamu malam ini. Lalu merepotkan aja bagaimana ini makan, kalau nggak ada makanan di rumahnya. Sebenarnya kalau saya makan malam di rumah saudara, membuktikan bahwa ada berkat Tuhan di rumah saudara. Kalau nggak ada berkat Tuhan, itu akan diberkati rumah saudara. Masalahnya saudara tidak pernah undang saya ke rumah saudara. Halo Pak, malam ini kami undang Bapak bersama Ibu datang ke rumah makan malam. Kami sediakan menunya. Bapak suka makan apa? Jengkol, perira, pete. Pilih mana? Hanya 3, jengkol, perira, dan pete. Ayai. Tahu nggak saudara buah itu? Buah perira, jengkol, pete adalah buah pengetahuan yang baik yang dilarang Tuhan kepada Adam di tengah-tengah taman. Kenapa? Baik kepada Adam, buruk bagi yang lain. Baunya kan, aromanya kan nggak baik. Itu dia. Halo, respon dengan? Respon dengan? Sama semua. Ada yang masalah pendengaran kalian ini? Respon dengan? Respon dengan? Respon dengan? Respon dengan? Amin. Yang terakhir, pulang kita. Mau pulang? Kan? Buru-buru kan? Haleluya. Ya, terbaca jadi tulus. Terbaca ya. Oke. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia dan beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku
untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Artinya saudara, mereka sangat merespon dengan cepat, merespon dengan radikal, merespon dengan iman apa perkataan daripada Roh Kudus. Saudara telah diperintahkan oleh Roh Kudus agar engkau pergi melayani Tuhan, tapi engkau masih tawar-menawar dengan berbagai macam alasan yang dikerjakan. Tahu saudara apa yang terjadi di Gerasa? Di Gerasa, tahu Gerasa? Dekat Ramo Bintang lah itu. Pada waktu Yesus ke Gerasa, dia melihat ada orang yang kerasukan setan, tidurnya di kuburan, pernah diikat tangan, dipasung orangnya, tapi lepas, saking kuatnya itu setan dalam tubuhnya. Lalu Yesus bertanya, "Isi gelardu?" "Oh, isi gelardu? Isi gor muda." Datanglah si orang yang kerasukan setan ini, "Legion, banyak kami, banyak orang dalam tubuhnya." Setelah itu Yesus usir setan dalam tubuh orang itu. Satu ada yang rugi, satu ada yang menang. Maka datanglah setannya, "Jangan apa-apakan kami, hai anak Allah yang maha tinggi, biarkan kami ke babi-babi itu." Babinya, "Oke," kata Tuhan Yesus, "pindah ke babi." Maka sudah 2000 ekor babi. Harga satu ekor babi sekarang berapa, Ting? Ada itu? Taruhlah 2 juta. 2 juta. Iya kan? Aku 2 juta 5, kita naik ke atas lah. 2.500.000 kali 2000. Berapa? 5 miliar. Siapa di sini orang yang kerasukan setan? Kita bandingkan harganya. Suka ganggu orang, pilih mana? Babi 2000 hidup atau manusia itu mati? Ada orang biarlah manusia itu mati ya. Kan sayang 5 miliar. 5 miliar itu berapa? Bisa bangun gereja, bisa bangun rumah, ya kan? Tapi Tuhan lebih berharga manusia itu daripada orang, daripada babi. Walaupun jumlahnya banyak. Makanya itu kalau babi itu nggak masalah. Ya kan? Sama saudara, orang stres tadi dibilangin, "Guru, aku mau ikut engkau." Apa Yesus bilang? Enggak. "Pergilah engkau di kampungmu, jadilah kau saksi bagi mereka. Ceritakan bagi mereka apa yang Tuhan perbuat bagimu." Amin. Pertanyaan saya, apakah orang ini pergi atau tidak? Pergi. Dia nggak mau paksakan dirinya ikut Yesus. Yesus kan nyuruh dia untuk, "Maria, setelah kau sembuh ikut aku." Nah, udah setelah ikut Yesus, kalau tadi yang nggak ikut Yesus dia, gimana? Nggak tahu diri itu. Ya kan? Udah sembuh dia nggak ikut kita. Yesus nggak begitu, pergi, saksikan bagaimana ya apa yang kau terima dari Tuhan. Maka setelah orang gila tadi, orang yang kerasukan setan tadi pergi ke kampungnya, semua orang terheran-heran dan mereka menjadi pengikut Yesus dan mereka terima Yesus. Halo? Pertanyaan saya, apakah saudara perlu gila dulu ada sembuh baru engkau menyaksikan kasih Yesus? Halo? Halo? Jangan. Amin.
Jangan, mulai sekarang saksikan Yesus. Jangan sampai engkau menderita dulu. Ada dua orang, satu orang stres, dua adalah Paulus. Paulus kerjaan apa? Menganiaya orang-orang Kristen, menganiaya yang ikut Yesus. Setelah Tuhan bicara, Paulus, buta kau sebentar. Buta dia dulu. Apakah saudara mau buta dulu? Atau menjadi orang kerasukan setan dulu? Halo? Ingat baik-baik, saudara masih sehat. Lakukan pekerjaan Tuhan. Ambil keputusan di hatimu. Katakan amin. Katakan saya mau. Sama-sama dong, saya mau melayani Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan ikuti kata-kata seperti itu. Terima kasih ya. Habis lagi.